Tema firman Tuhan, saudaraku, pada siang hari ini, from God come deliverance. Ya, from God come deliverance, because you are my help. My help come from the Lord God. Jadi dari Tuhan datang pertolonganku, karena Dia yang mengantar aku, melepaskan aku. Mazmur 3 ini, saudaraku, saya bacakan bahasa Indonesianya. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, Allahku. Ya, Engkau memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Bagi saya Tuhan itu sangat-sangat perlu bagi saya, saudara. Sebab ada banyak masalah, problem, kesulitan yang tidak bisa terselesaikan, tidak bisa diselesaikan, saudara. Saudara mungkin bisa menyelesaikan problem saudara, puji Tuhan. Tapi kalau saya, terlalu banyak problem itu bagi saya dalam hidup ini. Sehingga saudaraku, sehingga saya itu, kita itu orang percaya, sehingga perlu Tuhan untuk kita, saudaraku, mengadukan segala problem yang kita, saudaraku, ada saat-saat ini untuk menolong kita. Jadi Dia mau menolong kita, karena janji firman-Nya, ya dan amin. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Ini jaminan, saudaraku, bagi kita orang percaya. Jadi kalau ada problem, saudaraku, yang tidak terselesaikan, jangan bawa sendiri, jangan putuskan sendiri, saudaraku. Tidak bisa kita, saudara, putuskan itu. Ada Tuhan yang bisa memutuskan segala yang, saudaraku, jelimet perkara kita di dunia ini. Karena dunia ini sarangnya yaitu perkara, saudaraku. Nah, beda dengan orang-orang Yahudi zaman dulu. Raja-raja Yahudi orang dulu, saudaraku, sudah tahu Tuhan tempat pengadu, supaya sudah tahu mereka bahwa Tuhan itu strong, karena Tuhan sering dekat kepada orang Yahudi zaman dulu. Tapi raja-raja zaman dahulu, orang-orang Yahudi sering meminta kepada itu Baal Peor, macam-macam Baal pada zaman dahulu, saudaraku. Sudah tahu Tuhan ada di situ, mereka sengaja menyakiti Tuhan, saudaraku. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan pertolongan yang datang, mereka dikecewakan sama Tuhan, dan mereka dikecewakan sama Baal itu, saudaraku. Akhirnya mereka, orang Israel pada zaman dulu, saudaraku, mereka dijajah oleh bangsa-bangsa lain, karena mereka tidak minta tolong daripada Tuhan. Mereka minta tolong kepada Baal, kepada yaitu Asyera, kepada yaitu, saudaraku, pujaan-pujaan bangsa-bangsa Palestina, bangsa-bangsa pada waktu itu banyak sekali, saudaraku, Baal pada waktu itu. Mereka minta tolong seperti itu, saudaraku, pada mereka. Mereka tidak ada apa-apa, karena Baal itu hanya buatan manusia, saudaraku. Hanya, saudaraku, tuangan-tuangan dari batu tuangan, dibikin matanya, dibikin tangannya, tetapi itu hanya patung, gak bisa menolong. Ada mulut nggak bisa bersuara, ada mata nggak bisa melihat, ada tangan nggak bisa bergerak. Kepada itulah orang-orang Yahudi, orang-orang dulu, nenek moyang kita minta tolong. Sampai sekarang kan ada kan seperti itu. Pergi ke mana-mana itu, tempat-tempat, saudaraku, yang sepi-sepi. Saudara, kalau dilihat ada rindang-rindang di situ, pohon-pohon, sudah ada itu, sudah bakar-bakar lebih di situ. Apa pendapat, saudara? Ada Tuhan. Ini, saudaraku, bagi orang percaya. Kalau orang percaya, pergi ke dukun-dukun, pergi ke tempat yang sepi-sepi untuk meminta segala sesuatu, saudaraku, ini membuat Tuhan murka. Ini membuat Tuhan marah, saudaraku. Padahal firman-Nya sudah, saudaraku, ditulis di sini. Tuhanlah, yaitu pertolongan dan berkat-Mu atas umat-Mu, saudaraku. Ya? Jadi hanya Tuhan itu tempat kita mengadu, berharap, beriman. Jangan mengadu kepada siapa-siapa. Jangan tutupkan persoalanmu kepada siapa-siapa. Mereka tidak bisa tolong, walaupun mereka manusia. Kalau kita bercerita masalah kita kepada dia, mari mereka masuk kanan keluar kiri masalah kita, gak mau peduli mereka, saudara. Tidak akan mau peduli. Bahkan kita mungkin disenyumi dengan senyum-senyum sinis, saudara. Karena manusia bukan tempat kita meminta pertolongan. Ya, bisa share kepada manusia, tapi kalau minta pertolongan hanya kepada Tuhan, amin, saudara. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita semuanya. Menangislah kepada Tuhan, saudara. Karena Tuhan tempat kita mengadu, berharap, beriman. Coba kita buka, saudaraku, di dalam, tadi kita sudah baca bahasa Inggrisnya, Mazmur 63. Mazmur 63. Kita sudah baca bahasa Inggrisnya tadi, 63 8-9. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Nah,
Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku Tuhan. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Ini adalah firman Tuhan. Jadi pemazmur di sini saudaraku sungguh mengatakan, sungguh bahwa Tuhan itu pertolongannya dia. Ya, sungguh. Because you are my help. From God come from deliverance. Saudaraku. Dari Tuhan itu datang pengantar kita untuk melepaskan kita saudaraku. Melepaskan kita dari semua problem-problem yang ada di dunia. Apalagi Mazmur sekali lagi. Karena tiga ayat tadi. Sekarang 121 Mazmur 121. Kita akan lanjut di dalam Mazmur 121 1-2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin saudaraku. Pertolonganku my help from the Lord of God. Karena pertolongan kita itu bukan dari bawah, bukan dari manusia, bukan dari awan-awan, dari atas, dari surga, dari Tuhan, saudara. Nah, ayat pertama dan ayat kedua ini ada pertanyaan dan ada jawaban di sini, saudaraku. Ayat pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolonganku? Kata ayat pertama, saudaraku. Ayat kedua menjawab, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dijawab sama ayat kedua, saudara. Jadi pertama dan kedua pertanyaan dan jawaban, saudara. Nah, pertanyaannya sekarang begini, ada 3 hal yang kita saudara akan bahas. Yang pertama, bisakah seseorang coba-coba, saudara dengar, bisakah seseorang coba-coba minta tolong kepada Tuhan padahal dia orang ateis, orang tak percaya Tuhan? Bisa nggak coba-coba? Jawab dalam hati saja, nanti kita bahas. Bisakah seseorang minta tolong kepada Tuhan Bapa kita, Tuhan kita, padahal dia orang ateis, orang komunis, ya, tidak percaya Tuhan. Tapi coba-coba minta. Bisa nggak kira-kira? Nanti kita akan bahas. Yang kedua, bisakah seseorang minta pertolongan kepada Tuhan padahal mereka agama lain? Misalnya dia Buddha, Hindu, tapi minta tolong kepada Tuhan kita. Padahal mereka agama lain, kepercayaannya lain, aktif di agamanya sendiri. Tapi minta pertolongan, saudaraku, kepada Tuhan kita, gak mati. Ya, bisa gak kira-kira, saudaraku? Nah, yang ketiga, bisakah seseorang minta pertolongan kepada Tuhan kita, padahal mereka, saudaraku, orang pencemooh, orang benci Tuhan, orang benci gereja, orang benci pendeta, orang benci orang Kristen, orang benci yaitu Alkitab. Mencemooh orang Kristen, memikna orang Kristen, memikna pendeta, memikna gereja, memikna semua orang-orang atribut kekristenan, dihina, dipina, dicaci. Bisa nggak kira-kira mereka, saudaraku, minta tolong sama Tuhan? Mereka bisa saja minta tolong sama Tuhan, dan Tuhan dengar. Bisa saja mereka dengar. Tapi belum tentu Tuhan respon atau dengar. Benar itu. Orang Kristen aja kadang-kadang saudaraku lama doanya baru dijawab. Betul? Apalagi mereka orang kafir. Bisa saja, saudaraku. Bisa saja mereka minta kepada Tuhan, bebas minta sama Tuhan, bebas berdoa kepada Tuhan, bebas ngomong sama Tuhan, mencaci memaki Tuhan pun orang di Amerika ini udah bebas. Apalagi minta doa, apalagi minta pertolongan. Tetapi dari pihak Tuhan, bagaimana dulu? Aku tidak kenal kamu pembuat kejahatan. Matius 7. Apa dikatakan? Pendeta dibilangin sama Tuhan, pendeta, janganlah engkau membuat kejahatan. Kata Tuhan kepada pendeta-pendeta. Apalagi orang jahat, orang tak percaya Tuhan, orang yang memina pendeta, memina apa? Pekerjaan Tuhan, memina yaitu Tuhan. Memang ada sama Tuhan. Tapi tentang Tuhan respon, saudara Tuhan gubris, belum tentu. Tuhan jawab, belum tentu. Bisa saja orang saudara. Ya kan? Tapi saudara jawabnya dari Tuhan. Mau enggak Tuhan kira-kira? Terus saya katakan, pendeta aja. Nyaklah kau, kata Tuhan, pembuat segala kejahatan. Bahkan ada orang jahat. Nah, ini masalahnya. Orang jahat. Sebab Tuhan tidak mau beri berkatnya, pertolongannya kepada yang dia tidak kenal. Jadi kalau minta pertolongan pada Tuhan adalah, saudaraku, ada syarat-syaratnya. Meminta pertolongan kepada Tuhan ada beberapa syarat, saudaraku. Bukan asal-asalan.
Nanti akan jelas syarat-syaratnya itu, yang syarat-syarat yang sudah kita pernah dengar di sini, sudah percaya pada Tuhan dan mengenal Tuhan dong. Bagaimana Tuhan, karakter Tuhan itu dia sudah harus tahu. Walaupun Tuhan itu pengasih, penyayang, pengampun. Kalau jahat, ya nggak mungkin Tuhan berkenan saudara memberikan. Mengasihi dia, takut dia, dan sanjung dia, lakukan semua kehendaknya. Tanda mengasihi dia. Orang yang mengasihi dia, tandanya apa? Melakukan kehendaknya. Itu kan orang yang mengasihi Tuhan, itu tandanya. Jadi bukan asal di bibir tuh aku mengasihi Tuhan, angkat tangan, aku mengasihi Tuhan sampai saudara dileleran semua air mata, semua dari sini keluar air, aku mengasihi Tuhan. Tuhan mengatakan sesuatu, enggak lah Tuhan kalau itu. Tapi katakan kalau nyanyi, angkat tangan segala macam saudara. Tapi Tuhan suruh sesuatu, perintah Tuhan, nggak lakukan dia saudara, nggak ada tandanya saudara. Tanda mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Amin. Lakukan semua kehendak Tuhan. Saudara beriman padanya bahwa Tuhan sanggup buat apa saja, sanggup Tuhan. Nah, saudaraku, hidup selalu kudus dalam Tuhan, bersahabat dengan Tuhan. Nah, saudaraku, orang seperti ini yang didengar sama Tuhan. Orang seperti ini doanya direspon, didengar, dan saudaraku diberikan, yaitu permintaannya saudaraku daripada Tuhan untuk mereka. Nah, ini yang Tuhan mau dari kandidat atau saudaraku orang-orang yang yaitu meminta kepada Tuhan. Kalau ada seperti, tapi kalau yang tiga tadi saudaraku hanya ada saudaraku cemoohan, saudaraku hanya ada yaitu hal-hal yang tidak benar dari orang itu, tidak akan mungkin digubris. Mungkin kita berdua mungkin sampai 10 tahun, 20 tahun dan sampai tua dan sampai putih rambut semua, tidak akan digubris sama Tuhan. Karena kau belum berubah. Karena kau masih yaitu hidup yang lama saudaraku. Nah, itu pun saudaraku kalau sudah ada yang saya katakan tadi itu masih ada jawaban yang seperti saya sering katakan, yes, wait, yes, no. Jadi nggak ada yang langsung, ada yang langsung sedikit. Kebanyakan wait, proses dulu, dua-dua itu, proses dulu permintaan. Ini untuk apa semuanya? Untuk apa ini si Raymond minta ini? Untuk apa ini si Bakti minta? Si Bakti siapa namanya? Si Bakti saya bilang, si Bakti Dago. Bukan Bakti. Bukanlah. Saudaraku. Jadi saudaraku, ada syarat-syaratnya ternyata untuk minta kepada Tuhan itu. Ada syarat-syaratnya. Tidak ada hak orang-orang seperti itu saudaraku minta pertolongan kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Kita sudah tahu Yohanes 15:7, jika engkau berada dalam aku dan firman dalam kamu, mintalah katanya. Ada syarat-syaratnya. Jika tanpa jika ini nggak bisa. Jika engkau ada dalam aku dan firman ada dalam engkau, harus ada ini syaratnya ini. Maka mintalah. Saudaraku, ini menjadi penjelasan bagi kita. Jadi semua syarat-syarat peraturan-peraturan ini harus dituruti dan dilengkapi. Nah, ilustrasinya begini. Kalau saudara di Indonesia, di Amerika melamar satu pekerjaan di bank, kalau pekerjaan yang seperti kita sekarang ini nggak usah melamar pakai surat. Misalnya melamar di satu bank yang mentereng, apa bisa langsung saudara langsung dikasih pekerjaan? Kita ngomong, aku berikan pekerjaan dong. Bisa seperti itu? Itu ada syaratnya kan? Yang pertama apa? Ijazah. Betul nggak? Yang kedua apa? Pengalaman. Yang ketiga, di interview kan? Yang keempat apa lagi? Yang keempat saudaraku, dites. Belum diterima itu. Ada 4 ini belum diterima itu. Masih dites lagi. Dites. Belum diterima kan? Belum diterima. Mungkin si bos, si manajer masih pikir, limiting. Gak langsung saudaraku, diam. Terus tanya lagi. Tanya gaji lagi. Berapa kau minta gajimu? 20 an hour? 25 an hour? Tanya sama manajernya. Kalau manajernya oke, cocok, baru diterima, betul kan? Baru diterima dia. Gak bisa salah. Kalau hanya kerja seperti kita saudara, aku kerja di pabrik, cuma telepon agent. Ya Kyong, aku mau kerja. Jemputannya di sini. Aman kan? Tapi kalau kerja di bank nggak mungkin seperti itu loh. Ya, karena di bank kita dapat ini, bonus segala macam kan? Betul nggak? Nggak sama dengan di pabrik. Kalau di pabrik masuk hari ini, besok bisa stop atau bisa kita tarik diri. Nah, kalau misalnya sudah kerja di bank, saudaraku, udah enak kan? Nah, udah enak, apalagi ada posisinya. Tinggal kotak kelutuk, pemutarkan kotak kelutuk, ditarik kan, duduk santai, duduk manis, saudaraku. Karena kan, kalau di bank. Nah, untuk pada bakat itu kan ada syarat.
saudaraku. Bisa diterima, bisa enggak. Makanya yes, wait, yes, no, kata manajer ke kita. Bisa kita diterima, bisa ditolak. Dan makanya juga permintaan kita kepada Tuhan. Bisa ditolak, bisa enggak. Kalau kita enggak mampu, jadi ditolak sama Tuhan. Untuk apa kau diminta ini? Untuk apa kau minta uang? Nah, untuk apa kau minta uang? Padahal kau udah cukup, udah ada rumah, udah ada ini. Mau kawin lagi ya? Nah, itu. Gak dikasih sama Tuhan. Karena itulah saudaraku. Mau nambah suami ya? Mau nambah istri ya? Ah, itu loh. Jadi nggak bisa. Loh, kenapa ketawa? Jadi itu nggak kasih saudara. Kalau salah berdoa, kalau salah minta, nggak bisa saudara. Ah, nggak bisa. Jadi ada syaratnya. Ada syarat saudaraku meminta kepada Tuhan itu. Tapi ini sudah jaminan granted daripada Tuhan, saudaraku, bahwa Dia mendengar doa permohonan kita, saudaraku. Tapi Dia, saudaraku, dia tetap mengetes, tetap ada syaratnya dari kita untuk Dia. Coba kita, saudaraku, Dia itu buka lagi apa ini di dalam 121 ayatnya yang ke, coba bacakan Pak Ismana, ayatnya yang ke-3 sampai ke-8, 121 Mazmur tadi. Nah, ayat 3 sampai 8. Ini saudaraku granted daripada Tuhan buat kita semua. Coba bacakan ayat mana? 3 sampai 8, 121 Mazmur. Dia tak akan membiarkan kakimu goyang. Penjagamu tak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur jaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada siang hari, atau bulan pada malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku, banyak sini yang Tuhan granted akan diberikan kepada kita. Kalau kita, saudaraku, benar-benar, saudaraku, ada pada syarat-syarat saya tadi. Ini saudaraku, indah sekali saudaraku, indah sekali nih. Dia akan membakar kakimu goyang, penjagamu tidak akan lelap, dan seterusnya dan seterusnya, saudaraku. Ini saudaraku tidak akan bisa dikasih oleh orang dunia dan suhu-suhu yang ada di kaum ini. Tidak akan bisa dikasih saudaraku seperti ini, seperti Tuhan kasih kepada kita. Mereka tidak mampu kasih ini saudaraku. Mereka tidak mampu. Suhu-suhu yang ada di kaum ini, saudaraku, dukun-dukun mereka tidur. Tuhan tidak pernah tidur. Dikatakan di sini, Dia tidak akan membawa kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Pertolongan dalam hidup kita karena Dia tidak pernah tidur. Malam pun kita berdoa. Subuh-subuh jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 kita berdoa. Dia dengar. Karena Dia tidak tidur. Karena Dia seadanya, Dia roh adanya. Jadi kapanpun kita dalam keadaan susah, dalam keadaan apapun tertimpa apa kita saudara di dalam dunia ini, ya, Tuhan tahu dan Tuhan lihat dan Dia mau kalau kita minta tolong dan Dia mau sedingkan telinganya. Apa kehendakmu hambaku? Saudaraku, ini jaminan bagi kita. Dia akan tolong kita. Karena ini sudah memberikan saudaraku satu kekuatan buat kita. Tuhanlah penjaga kita, Tuhanlah naungan kita. Di sebelah tangan kanannya kita, saudaraku. Dia pelihara kita. Sungguh saudaraku indah bersama dengan Tuhan. Jadi oleh sebab itu saudaraku, jika kita aktif dalam Tuhan, dekat kepada Tuhan, sebenarnya tidak ada yang harus ditakuti. Tidak ada yang harus ditakuti. Nah, iblis dan orang jahat tidak akan bisa ganggu usik kita. Sebab saudaraku, kita dibentengi Tuhan dan malaikatnya. Cuman kadang-kadang itu orang jahat, iblis kuasa gelap tidak bisa mengganggu kita. Cuma orang-orang jahat di sekitar kita itu yang akan merumuri kita, yang akan membina kita. Karena ngomong, saudaraku, ngomong tidak bayar. Tapi untuk melukai kita, mereka tidak bisa. Nggak ada power. Karena kita dijaga sama Tuhan. Jangan. Hamba-hambaku jangan diusik. Tapi kalau ngomong-ngomongin, mungkin bisa. Karena bebas ngomong kan? Bebas ngomong. Tapi kalau mengusik dia, menggeletek gini, nggak bisa. Karena Tuhan jaga, saudara. Tuhan memberikan jaminan. Nggak ada yang bisa, saudara, mengutil-ngutil. Hamba Tuhan, orang percaya pada Tuhan. Karena Tuhan menjaga. Itu kekuatan orang kita, saudara. Jadi kita harus selalu ingat dan jangan lupakan. Saya katakan, selalu ingat dan jangan lupakan bahwa Tuhan itu ialah Tuhan yang dahsyat adanya. Seperti saudaraku tadi itu apa? Lagu. Dan The New International Version mengatakan bahwa the Lord the maker. The Lord the maker. Ya. Tuhan itulah mencipta langit atau heaven dan earth, dunia ini. Nah, saudara kita bahas di sini. Di dalamnya itu ayat 2.
121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan. The Lord is maker. Dia yang membuat, yaitu heaven atau langit, dalam bahasa Ibrani samayim. Jadi Tuhan itu yang membuat, saudaraku, heaven atau langit itu samayim dalam bahasa Ibrani-nya, artinya place of the star and sky and air, saudaraku. Ini sebenarnya mengatakan apapun, saudaraku, apapun dalil-dalil yang dikatakan oleh yaitu antikris ataupun saudaraku orang ateis, bahwa mereka mengatakan bahwa dunia ini terjadi seperti itu dari dulu sampai zaman sekarang, nggak ada perubahannya. Itu salah. Ini sudah membuktikan, ayat ini mematikan, saudaraku, serangan-serangan mereka, bahwa yang menjadikan langit to make heaven. Nah, heaven ini, saudaraku, adalah langit di atas sana. Tempatnya apa? Tempatnya yaitu sky, star, dan air di atas sana. Nggak ada manusia, saudaraku, yang bisa melakukan pekerjaan Tuhan yang dahsyat ini. Nggak ada, saudaraku, siapapun dia. Begitu besar langit itu, saudaraku. Kemarin ada Space Amerika pergi ke kemana itu, ke langit, kemana itu, langit berapa itu. Kalau nggak salah saya berapa jam perginya, saudaraku. Dari Indonesia ke Amerika itu kalau nggak salah 20 jam lebih gitu. Itu lebih kurang 2 hari. Jadi dari sini dari bumi, dari Florida ke space-nya yang pergi Amerika kemarin, astronot kemarin, itu kalau nggak salah 20 jam lebih kurang jauhnya jaraknya. Nah, jauhnya, saudara, coba bayangin jauhnya itu. Kita ke Indonesia 20 jam lebih kurang, lebih. Ini apanya, astronotnya itu terbangkan ke asa 20 jam lebih, ya sama jauhnya. Hampir sama jauhnya. Itu, saudaraku, belum langit yang terakhir. Belum langit yang terakhir. Nah, Tuhan yang mencipta itu, saudaraku. Tuhan yang mencipta. Alangkah dahsyatnya, saudaraku. Alangkah dahsyatnya. Samayim, place of the sky, of the star, of the air, saudaraku. Bumi ini yang dicipta Tuhan itu. Jadi Tuhan yang mencipta, bukan sekalian jadi pada zaman dulu sampai sekarang. Sudah jadi, kata ateis. Salah besar, saudara. Ini mematikan serangan mereka. Yang kedua, heaven and earth dikatakan di sini. Earth itu apa? Earth itu bahasa Ibrani-nya eres. Eres, world, earth, land, ground, and soil. Ini bumi ini, langit, saudara. Mau isinya ini, saudara. Betapa besarnya. Apa dari ujung ke ujung bumi, saudara. Ada semua dan segalanya di situ, saudaraku. Ada semua manusia, ada semua ikan-ikan di laut. Semua ini, saudaraku, land yang dicipta Tuhan. Bukan secara ada tiba-tiba, saudaraku. Dari dulu sampai sekarang enggak, saudaraku. Itu, saudaraku, Tuhan yang mencipta semua segala-galanya itu. Bukan, saudaraku, itu ada sebelumnya, bukan, salah. Jadi ini mematikan serangan-serangan daripada yaitu, saudaraku, antikris ataupun orang-orang ateis zaman dulu. Semua Tuhan bisa bikin. Nah, kalau ini Tuhan kita, our God, kalau ini Bapa kita, kenapa kita harus takut sebenarnya? Saudara, pertolongannya Tuhan kepada kita itu kecil. Pertolongan kesemuanya ilahi, pertolongan menghapuskan yaitu, saudaraku, virus Ebola, virus babi, virus ayam, virus monyet, segala macam virus yang ada di muka bumi ini. Kalau Tuhan mau, cuma diginikan, semua out. Cuma dibikin, saudaraku, diokekan sama Tuhan. Biar gimana situ, biar mereka tak sama saya. Mungkin itu sama Tuhan, saudaraku. Kalau Tuhan mau. Dan kalau orang-orang semoga umum ini berdoa sama Tuhan. Kenapa sih kalau misalnya berdoa sama Tuhan, semua orang Kristen berdoa seluruh dunia? Masa Tuhan gak dengar? Saudaraku, masa Tuhan gak dengar? Semua orang Kristen, nggak usah seluruh dunia, seluruh Amerika, seluruh bila berdoa. Tuhan hancurkan, jauhkan virus virus Ebola dan virus apa ini, COVID ini daripada Amerika. Tuhan dengar nggak? Saya kata Tuhan dengar. Orang percaya tapi bukan orang dursila, bukan orang ateis. Tuhan dengar. Akan Tuhan halau semuanya, saudara. Dia melakukan segala sesuatu, saudara, yang dahsyat. Masa dia, saudara, nggak bisa melakukan mengusir COVID ini? Betul nggak? Bisa mengusir nggak Tuhan? Bisa dong. Bisa dia usir semuanya itu. Tuhan bisa buat segala sesuatunya, saudara. Tetapi itulah enaknya Tuhan. Itulah, saudara, kita berbahagia bagi menjadi orang Kristen. Seharusnya kan Tuhan itu tinggi hati. Seharusnya kan? Seharusnya Tuhan itu tinggi hati karena dia bisa melakukan segala sesuatu. Tapi ternyata Tuhan tidak tinggi hati. Dia mendengar. Dia menirik dari atas ke bawah. Keperluan hamba-hambanya. Keperluan anaknya. Saudara, coba orang kaya di dunia ini sudah congkak dia. Punya sawah 10 hektar aja. Punya rumah 3. Punya mobil 4. Sudah nggak mau lihat lagi ke bawah kan?
udah gini-gini matanya kan gini-gini. Banyak kali kacamata dia kan, udah gini-gini. Sampai sombongnya. Tapi Tuhan enggak, saudara, dia bisa segala-galanya. Dia enggak sombong. Dia masih tak dengar doamu. Dia masih tak permohonanmu didengar, saudara. Apakah Tuhan tidak baik? Menurut saudara baik atau tidak? Sangat baik kalau saya katakan. Sangat baik. Dia sudah dahsyat. Dia juga mau mendengar permintaan orang-orang yang percaya kepadanya. Bukan orang kafir. Ya, bukan orang kafir. Kalau bangsa lain, agama lain mengatakan kita kafir, itu salah besar. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Tapi kalau kita mengatakan agama lain itu kafir, masuk akal. Saudara, kenapa? Karena Tuhan kita dahsyat ditimbang dengan, saudara, dibedakan dengan Tuhan mereka, nggak bisa apa-apa. Tuhan kita dahsyat dong. Kita bukan kafir. Betul nggak? Bandingkan aja. Orang Tuhan mereka yang kafir menurut saya, bukan kita yang kafir. Kita orang kudusnya Tuhan, kalau dosa kita sudah diampuni. Dan Tuhan kita, Bapa kita, God, our God is great. Jadi dia orang mereka enggak, saudara. Tuhan mereka enggak. Tuhan mereka, saudara, mereka tidak kenal. Tuhan mereka batu yang disembah-sembah, saudara. Kayak ada kumis, saudara, ya. Ada kumisnya sini, ada jambangnya itu. Kita disembah-sembah sama mereka. Mana ada, saudara, powernya itu? Orang seperti itu yang sudah, saudara, yang sudah mati zaman dulu itu disembah-sembah, katanya arwah-arwahnya itu. Enggak bisa buat apa-apa. Tuhan kita tidak mati, menjaga kita tidak mati, saudaraku. Jadi Tuhan mendengar setiap, saudaraku, apapun permintaan orang-orang yang berseru padanya. Yang penting, saudaraku, dia percaya pada Tuhan. Bukan orang kafir, bukan orang Rusila, saudara. Bukan orang Rusila. Nah, ke depan ini, seperti saya sering katakan, kita tidak tahu, tidak menentu sekarang, saudaraku, ke depan ini. Tentu kita semua dekat sama Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau tidak menentu kiri kanan depan belakang, bagaimana keadaannya, saudaraku, dunia ini, ke depannya kita tidak tahu. Kita bersandar kepada Tuhan. Bersandar, berharap, saudaraku, kepada Tuhan saja. Enggak ada yang lain. Apa ada yang lain? Tempat kita mengadu. Apa ada yang lain? Apa ada Tuhan? Ada Tuhan dua. Ada Tuhan dua enggak? Cuma satu Tuhan kan? Enggak ada dua, enggak ada tiga. Cuma satu. Jangan saudara bikin, kalau Tuhan ini enggak dikasih, coba kita tilik dulu Tuhan yang lain. Coba misalnya kita bikin stok Tuhan itu. Kalau ini enggak diterima, ke sini. Seperti Mister siapa namanya? Yang itu, agent itu? Mister apa itu? Mister apa itu? Kamboja agent itu namanya? Mister apa itu? Mister Kim. Di sini ular, ya. Di sini pohon Natal. Jadi dua, stok kan? Kalau di sini nggak terima, dia lanjut ke sini. Gak bisa orang seperti itu kita. Kita apapun yang terjadi, setelah kita harus berjuang di dalam doa kita, meminta kepada sini, bukan kepada sini. Jadi jangan stok Tuhanmu, jangan stok cuma satu, saudara. Itu yang dahsyat. Atau jangan bikin dua agamamu. Kalau saya nggak diterima di Islam, aku ke Kristen dong. Nggak bisa, saudaraku. Di Islam nggak ada dalam nama Yesus. Mau kemana kau? Ya, mau kemana kau? Ini dalam nama Yesus ini yang bikin saudaraku power. Iya, men. Karena kita berdua itu dalam nama Yesus. Kita dia bro. Tidak dalam nama Yesus, enggak dia bro. Karena apa? Karena semua segala-galanya sudah Bapa berikan kepada Yesus. Jadi kalau kita berdoa apapun permohonan kita, supaya di approve, supaya disetujui, harus dalam nama Yesus. Gak bisa kalau langsung kita lolos, bablas. Gak bisa. Ini siapa kau? Gak dengar aku sama kau, gak tahu aku sama kau. Kata Bapa di surga. Om kamu gak dalam nama Yesus, langsung aja. Apapun doamu, doa makan sekalipun, harus dalam apa? Dalam nama Yesus. Apapun itu, sekecil apapun itu, dalam nama Yesus. Berdoakan orang sakit dalam nama Yesus. Karena power itu sudah diberikan Bapa kepada Yesus. Bukan lagi dipegang sama Bapa di surga. Bapa itu di surga itu tinggal, kalau saya katakan gini, tinggal ongkang-ongkang. Semua sudah diserahkan kepada yaitu Jesus Christ yang saudara menjadi hakim kita nanti. Itu ada di kitab kan? Ada di kitab. Saudara sudah tahu ayatnya itu? Segala kuasa di bumi surga sudah diberikan kepada aku, kata Tuhan Yesus. Jadi semua ada segala-galanya. Permohonan kita, semua permintaan kita harus in the name of the Lord Jesus Christ. Jadi permohonanmu, permintaanmu kepada dia, saudaraku, harus ada iman percaya pada dia bahwa dia akan memberikan kepada kita. Saudara, banyak problem saya katakan tadi, banyak problem yang akan datang ke depan ini. Ya, banyak problem. Kita harus
Kita harus sesuai Tuhan, dan saudaraku jangan lepaskan Tuhan dari kehidupan kita. Harus ada itu dalam kehidupan kita selalu, supaya kita jangan takut. Loh, kalau saya pikir-pikir ya, kalau di Amerika ini nggak ada polisi, kacau nggak kira-kira? Kacau nggak? Polisi ada pun masih menakutkan kan? Apalagi polisi nggak ada. Mereka tuntutannya itu polisi mau usah ada. Loh, di sini, di mana-mana di dunia ini polisi ada. Tempat apa? Tempat telepon keren, kalau ada dirampok, dicopek, dia apa segala macam, terus keren kan dan wan-wan kan. Nah kalau ini nggak ada, sangseng yang ada, apa namanya itu, pencopet yang ada semua, mau kemana saudara? Kalau memang itu betul-betul nanti jadikan Amerika nggak ada polisi, itu tempat kita mengagungkan siapa? Tuhan tetap berlindung kita, betul nggak? Kalau itu memang nggak benar-benar nanti memang nggak ada, karena mereka defund polis, nggak mau mendanai polisi lagi, jadi artinya nggak ada lagi polisi. Dan ada beberapa kongres yang menyetujuinya. Coba bayangkan, supaya polisi itu nggak diwangi lagi. Setelah otomatis pengurangan polisi, pengurangan. Setelah otomatis polisi itu nggak ada lagi powernya. Dengan nggak ada polisi kan terancam segala-galanya kan, betul nggak? Bekerjalah pencopet, bekerjalah perampok bank, bekerjalah yaitu bawa heroin dari Meksiko, bekerjalah yaitu pencopet, macam-macam saudaraku. Bawa ganja, bebas segala macam saudaraku. Saudara mau mana? Saudara nggak bisa, pasti harus ada itu keamanan. Nah kalau memang terjadi saudara di Amerika, gimana? Kalau memang nggak ada polisi lagi, gimana? Nggak ada keamanan, gimana saudara? Apa yang terjadi? Bagaimana saudara keadaan kita? Ketakutan kan? Karena selama ini sudah ada itu saudara polisi. Nah kalau mereka saudaraku polisi sudah diusir dari Amerika, saudaraku kita harus saudaraku dekat kepada Tuhan saja. Gak ada saudara tempat kita mengadu kepada dia. Gak ada saudara. Dunia menakutkan saat ini. Dunia termakmur. Jadi kalau saya mengatakan gimana ya, kalau sudah terjadi seperti ini, kita hanya berharap sama Tuhan aja lah. Biar Tuhan menolong kita, menopang kita, menatang kita. Saudara Tuhan yang berjuang buat kita. Saudara bukan kita. Orang jahat itu di mana-mana ada. Dan orang jahat itu tidak akan bertobat. Terus mengerjakan kejahatan manusia itu. Sulit bertobat. Dulu itu kalau aku di gang-gang ini masih banyak gereja-gereja keling. Ya saya lihat sana gereja, tapi gereja-gereja seperti gereja kita ini, sekarang gereja-gereja itu nggak ada lagi. Jadi nggak ada pendidikan rohani buat orang-orang sekitar sini. Semua kejahatan. Di street besar masih banyak gereja-gereja kecil dulu di situ saya lihat, yang gereja-gereja keling. Sekarang sudah nggak ada. Tutup. Berarti orang-orang sekitar sini kan nggak bergereja, orang Amerika sendiri. Mereka nggak gereja lagi. Otomatis saudara pendidikannya saudaraku nggak ada. Makanya kejahatan di mana-mana ada. Saudara, karena nggak ada pendidikan. Sedang orang masuk gerejanya pun masih jahat kan. Sudah masuk gereja itu, sudah dengan firman Tuhan tuh masih coba-coba jahat. Apalagi nggak ada langsung 11. Nah, kejahatan makin melimpah saudaraku. Polisi nggak ada. Terus piye? Halo, piye? Kok udah seperti itu? Kalau masih ada gereja-gereja walaupun kecil-kecil saudaraku, masih bisa menampung orang-orang di sekitar situ saudaraku. Orang bule, orang Keling, orang Kamboja, orang apa sih? Malah kelenteng bertambah-tambah. Kelenteng. Coba, kelenteng bertambah. Gereja-gereja makin tutup. Kenapa makin tutup? Mereka nggak ke gereja lagi. Mereka udah bosan. Mereka Pak dengar ini kitab ini. Udah bosan mereka. Itu aja pikirnya. Memang firman Tuhan itu aja kok. Dari tahun ke tahun. Tapi ada Roh Kudus di situ. Menerjemahkan kepada kita, sehingga saudaraku firman Tuhan menjadi stor dalam kehidupan kita. Kalau kita dengar dengan serius, kalau kita dengar dengan satu dengar telinga ini, satu keluar dengan telinga ini, nggak masuk firman Tuhan nih, nggak dijiwai. Coba saudara, misalnya berbuih mulut saya ini, Tuhan tuh pengasih penyayang pengampun, ya Pak, memang betul itu, ya. Sambil tidur dan ini selalu terbuka. Dan ini terbuka, ini tertutup. Jadi masuk keluar. Nggak heran saudaraku di gereja-gereja besar itu terdengar saudaraku ngoroknya itu kok dari sini dari belakang itu terdengar ngorok jemaatnya. Karena nggak dengar firman Tuhan. Saudaraku ini kan kita sedikit. Kalau di gereja besar itu banyak orang tua, udah capek saudaraku kerja di sawah. Jadi mereka datang ke gereja itu udah ngantuk. Jadi kadang-kadang mereka nggak bisa kontrol ngantuknya itu akhirnya
Pendeta tidak mau negor, saudaraku, karena dia perasaan dan itu bapak itu. Tapi bagaimana firman Tuhan mau masuk seperti itu? Bagaimana firman Tuhan mau masuk kalau seperti itu? Ya, harus serius. Di dalam Tuhan harus serius sama saudaraku. Gak bisa main-main, karena Tuhan kepada kita serius. Kalau kita mohon kepada Tuhan, kita serius mohon kepada Tuhan, Dia pun serius memberikan pertolongan kepada kita. Masa kita main-main kepada Tuhan? Masa kita yang dulu sudahlah, yang dulu jangan ingat lagi. Sekarang ke depan ini, saudara, ke depan ini kita change your life, change. Jadi kita, saudaraku, harus serius dalam saudaraku menyikapi semua apapun sekarang ini, apapun dalam Tuhan, serius selalu. Gak bisa dari saudaraku asal-asalan, karena Tuhan itu tidak pernah tidur katanya. Berarti melihat Dia, melihat tingkah laku semua orang, saudaraku. Mana yang serius, mana yang tidak serius, mana orang kafir, mana orang suci. Dia lihat dengan terang. Dia tidak pernah terlelap katanya, dia tidak pernah tertidur. Dan sebab itu kita harus respect saudaraku. Kita akan hormati Tuhan. Amin saudaraku. Jadi peganglah Tuhan, pegang firman Tuhan selama-lamanya. Selagi nafas ini masih ada, selagi jantung ini masih ada, berlanjut, peganglah Tuhan. Amin saudaraku. Kiranya Tuhan berkati semua. Amin.